Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Ledakan. Ayolah. Binatang buas yang berubah dari kabut hitam itu langsung bertabrakan dengan naga emas, dan aura menakutkan tiba-tiba bergetar di kehampaan. Aura yang menakutkan menyebabkan pemimpin sekte Jiang dan orang lain yang berada jauh menjadi gelap. Pada saat tabrakan, naga emas hanya bertahan beberapa saat sebelum hancur berkeping-keping. Bagaimanapun, kekuatan Chen Ping masih belum bisa menandingi Qi Pei Jia. Lagi pula, lawannya berada di alam kesengsaraan tingkat 8 dan dianggap sebagai master di alam kesengsaraan. Chen Ping masih sedikit lemah. Setelah monster kabut hitam itu menghancurkan naga emas itu, ia hanya berhenti sejenak dan nafasnya sedikit berkurang, lalu ia masih menyerang ke arah Chen Ping dengan ganas. Melihat adegan ini, pemimpin sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya semua tersentak dan tidak bisa menahan keringat dingin untuk Chen Ping. Mereka tidak menyangka naga emas Chen Ping akan begitu rentan di depan Qi Pei Jia. Bahkan Zheng Nianan sedikit tercengang. Chen Ping, biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan, berani bertarung dengan biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan. Dan naga emas yang baru saja ditembus Chen Ping dikalahkan dalam satu pukulan, tapi ia masih sangat kuat jika bisa menahannya. Di mata Zheng Nianan, kekuatan Chen Ping bukanlah alam kesengsaraan tingkat kedua. Chen Ping sedikit mengernyit, lalu sosoknya dengan cepat menghilang, lalu berubah menjadi bayangan dan mundur seketika, langsung meninggalkan posisi berdiri. Di bawah kaki Chen Ping, dua kelompok api perlahan menyala. Chen Ping menggunakan langkah api, dan kemudian berhasil menghindari pukulan Qi Pei Jia. Ledakan. Sebuah kawah besar langsung meledak dari tanah, dan asap serta debu mengepul. Binatang itu berubah menjadi kabut hitam, melewatkan satu pukulan pun, tapi menatap Chen Ping dengan penuh semangat. Qi Pei Jia juga memandang Chen Ping dengan acuh tak acuh, dengan cibiran di bibirnya. Bahkan jika Chen Ping telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, dia bukanlah tandingannya. Qi Pei Jia sekarang memandang Chen Ping seperti kucing memandangi tikus. Meskipun Chen Ping lolos dari pukulan itu, hasil akhirnya tetaplah kematian. Ini tidak akan pernah berubah. Dengan pukulan ini, Qi Pei Jia menggunakan sikap yang menghancurkan, membuat Chen Ping sangat malu. Ketika Master Sekte Jiang dan yang lainnya melihat Chen Ping telah lolos dari serangan itu, mereka tidak bisa menahan nafas lega. Zheng Nianan berseru, dengan keterampilan yang hebat, alam kesengsaraan tingkat kedua benar-benar lolos dari alam kesengsaraan tingkat pertama dari tingkat ke-8. Serang, tidak heran aliansi penyegel iblis akan memberikan penawaran 100 tahun untuk mengeluarkan perintah pembunuhan. Kecepatan menghindar barusan, bahkan aku tidak menyadarinya. Zheng Nianan tidak bisa menahan tepuk tangan untuk Chen Ping meskipun serangan Chen Ping sangat memalukan, bagaimanapun juga, dia sama dengan Qi Pei Jia. Perbedaan kekuatannya memang ada, sudah lumayan bagus jika bisa menghindarinya. Qi Pei Jia menatap Zheng Nianan dengan dingin. Meskipun dia tidak senang dengan Zheng Nianan yang memuji Chen Ping, dia tidak berani membuat musuh sekarang. Dia hanya bisa membunuh Chen Ping dulu. Kamu hanya bersembunyi di sana-sini, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari nasib kematian? Hasilmu tidak akan berubah. Qi Pei Jia mencibir, lalu menutup telapak tangannya, matanya berubah menjadi menyeramkan, dan dia menggumamkan kata-kata. Binatang itu mengaum, lalu menyemburkan kabut hitam sehitam tinta dari mulutnya yang besar. Kabut beracun ini seperti pedang tajam, langsung menuju Chen Ping. Kecepatannya sangat cepat, seperti bintang jatuh. Kemanapun kabut hitam lewat, gelombang bau tak sedap langsung muncul di tanah. Chen Ping tampak serius, lalu dia menggunakan langkah pengendalian tembakan secara ekstrim, dan dia terus mundur, namun, kecepatan kabut hitam ini begitu cepat sehingga Chen Ping tidak dapat menghindarinya. Mata Chen Ping sedikit menyipit. Dia tidak berani mengeluarkan busur Raja Dewa sekarang. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang Sekte Iblis Surgawi, dia juga tidak tahu Zheng Nianan. Dia tidak tergoda,
Tetapi ketika dia melihat Dewa Raja Gong, Chen Ping tidak menyadarinya. Bagaimanapun, busur Raja Ilahi adalah senjata terkenal di dunia para dewa. Berapa banyak orang yang kehilangan nyawa demi busur Raja Ilahi? Jika Zheng Nianan menjadi serakah saat melihat busur Raja Ilahi, Chen Ping akan benar-benar menjadi serakah, ditakdirkan. Qi Pei Jia sangat sulit untuk dihadapi, dan jika Sekte Tianmo ditambahkan ke dalamnya, Chen Ping tidak akan memiliki harapan untuk bertahan hidup sama sekali. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat mengkliknya di kekosongan beberapa kali, pola formasi yang terlihat dengan mata telanjang muncul, dan semua kekuatan di tubuh Chen Ping mulai beroperasi. Kemudian, nyala api muncul di antara alis Chen Ping, dan saat nyala api mengenai polanya, dinding api muncul. Api keemasan gelap membuat seluruh kehampaan menjadi panas, dan bahkan bebatuan di sekitarnya mulai mencair. Kemudian kabut hitam bertabrakan dengan dinding api yang baru saja diluncurkan Chen Ping. Ledakan. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, dinding api dengan cepat padam di bawah kabut hitam, namun kecepatan dan kekuatan kabut hitam juga mulai berkurang. Chen Ping tahu bahwa dinding apinya tidak dapat menghalangi kabut hitam sama sekali, jadi setelah dinding apinya padam, dia segera menebas dengan pedang pembunuh naga. Ayolah! Tirai tipis menghalangi kabut hitam. Hanya dalam waktu singkat, kabut hitam melewati tirai tipis. Dan sambil mengayunkan pedang, tubuhnya terus mundur. Chen Ping mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa Qi Pei Jia terlalu sulit untuk dihadapi. Jika dia tidak menggunakan busur Raja Dewa, dia benar-benar tidak dapat menghadapinya. Di bawah dua blok kabut hitam, kecepatan dan kekuatan turun drastis. Chen Ping tahu bahwa dia tidak punya cara untuk mundur, jadi dia memuntahkan seteguk darah. Kabut darah menempel pada tubuh emas abadi Chen Ping dan seketika diserap oleh tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Setelah esensi darah diserap, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan memancarkan sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya, dan lingkaran cahaya yang terlihat dengan mata telanjang muncul di sekitar Chen Ping. Chen Ping berteriak keras, memintanya menggunakan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan dan tubuh fisiknya yang kuat untuk menahan pukulan Qi Pei Jia. Semua nafas di tubuh Chen Ping meletus, dan bintang-bintang asli di ruang aslinya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Kabut hitam itu mengenai tubuh Chen Ping. Suara keras langsung bergema di seluruh Sekte Tianmo, dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar ke segala arah. Master Sekte Jiang dan Zhe Yan mengepalkan tangan mereka dengan hati tercekat. Tanda seru. Tubuh Chen Ping tiba-tiba bergetar, lalu dia terbang keluar, dan pada saat yang sama, kabut hitam menghilang seketika. Chen Ping jatuh dengan keras ke tanah, menciptakan lubang besar sedalam lebih dari 10 meter. Gunung dan bebatuan runtuh di mana-mana, seperti akhir dunia. Melihat pemandangan ini, pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya menjadi cemas dan berlari sambil mengaum. Qi Pei Jia mengangkat sudut mulutnya, dan binatang yang terkondensasi dalam kabut hitam itu perlahan menghilang. Bertarunglah denganku, kamu masih tertinggal jauh. Qi Pei Jia mencibir dengan pukulan ini, dia tahu bahwa meskipun Chen Ping selamat, dia tidak akan pernah bisa bangun. Zheng Nianan juga menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas sedikit, itu adalah bakat yang bagus, tapi sayang sekali. Bahkan jika aku menerima pukulan itu sekarang, aku khawatir aku tidak akan mampu menerimanya. Zheng Nianan juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, tetapi pukulan Qi Pei Jia barusan benar-benar terlalu kuat, meskipun dia juga berada di alam kesengsaraan tingkat 8, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menahan pukulan itu. Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya telah berlari ke tepi lubang besar yang dihancurkan oleh Chen Ping. Melihat lubang yang kedalamannya lebih dari 10 meter, pemimpin Sekte Jiang, Zhe Yan dan yang lainnya berteriak, "Tuan Chen! Tuan Chen!" Tetapi bahkan setelah berteriak beberapa kali, tidak ada tanggapan dari Chen Ping, dan sosok Chen Ping tidak terlihat, terkubur di bawah batu. Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiang dan yang lainnya panik.
Mereka semua takut sesuatu telah terjadi pada Chen Ping. Bagaimanapun, pukulan tadi terlalu menakutkan. Zeyan hendak melompat ke dalam lubang yang dalam untuk menemukan Chen Ping, tetapi saat dia hendak melompat ke bawah, dia menemukan bahwa batu di dasar lubang bergerak, dan kemudian Chen Ping keluar dari batu. Tetapi saat ini, tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan telah menghilang, pakaiannya compang-camping, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Ini membuktikan bahwa meskipun Chen Ping tidak terbunuh oleh pukulan tadi, Chen Ping terluka. Tuan Chen, saya tahu Anda tidak akan mati. Ketika Zeyan melihat Chen Ping masih hidup, dia berkata dengan gembira. Bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Orang yang bisa membunuhku belum lahir. Chen Ping menyeringai lalu melompat keluar dari lubang. Melihat Chen Ping belum mati, Qi Pei Jia sedikit terkejut, tapi segera mencibir, kamu benar-benar mampu. Kamu tidak akan mati seperti ini. Tapi tidak peduli seberapa cakapnya kamu tidak akan bertahan hari ini. Zheng Mianan kaget saat melihat Chen Ping masih hidup dan melompat keluar dari lubang sendirian, meski terluka, sepertinya dia tidak mendapat masalah serius. Tidak mudah membunuhku. Chen Ping menyentuh darah di sudut mulutnya, lalu mengeluarkan cambuk ajaib. Melihat Chen Ping mengeluarkan cambuk ajaib, Qi Pei Jia mencibir, sekarang saya tahu betapa kuatnya cambuk ajaib Anda, jadi jika Anda ingin menggunakan cambuk ini untuk melawan saya tidak akan membiarkan Anda berhasil. Setelah Qi Pei Jia selesai berbicara, seteguk darah hitam tiba-tiba muncrat, dan saat darah hitam itu muncrat, Qi Pei Jia berteriak, iblis datang. Segera, seteguk darah hitam ini berubah menjadi monster humanoid. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengerutkan kening dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Cambuk ajaib ini dibawa pada kultivator iblis dan dapat menyerang kesadaran spiritual kultivator iblis, bahkan jika ada baju besi di tubuhnya, itu tidak berguna. Tapi untuk menghadapi monster kental ini, cambuk ajaib tidak akan berguna. Cambuk ajaib tidak berpengaruh sama sekali pada monster-monster ini. Lagi pula, monster-monster ini tidak memiliki kesadaran. Melihat ekspresi Chen Ping, Qi Pei Jia tertawa dan berkata, hahaha, cambuk ajaibmu tidak berguna, kan? Apakah kamu lupa bagaimana aku mengalahkanmu sampai-sampai melarikan diri karena malu di medan perang antara dewa dan iblis? Chen Ping melihat ekspresi bangga Qi Pei Jia meskipun dia marah, dia tidak punya pilihan selain menggunakan busur Raja Dewa. Wah, meskipun iblis ini datang, ia kuat, tetapi penuh kelemahan. Orang ini benar-benar tidak berguna. Dia belum mempelajari 1% pun dari apa yang saya pelajari. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Ketika Chen Ping mendengar Raja Iblis Ciyun berbicara, dia merasa senang dan menyingkirkan cambuk ajaibnya. Senior, tolong beritahu saya secepatnya kelemahan apa yang dimiliki iblis ini ketika datang, lalu bicarakan tentang cara menghadapinya. Jika aku mati, kamu bahkan tidak akan punya tempat tinggal, dan kesadaran orang lain tidak akan mampu menampungmu. Chen Ping bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Astaga, apa kau mengancamku? Raja Iblis Ciyun mengucapkan kata-kata kotor. Jangan berani, aku hanya mengingatkan senior. Chen Ping berkata cepat, iblis ini takut pada api ketika datang. Apa kamu tidak punya apinya? Kata Raja Iblis Ciyun. Senior, meskipun iblis ini takut pada api ketika datang, jika saya menyerang dengan api, ia akan segera berubah menjadi genangan darah, dan api pamungkas saya akan kehilangan efeknya. Dan darah akan mengembun lagi nanti, dan tidak bisa dihilangkan sama sekali. Saat Chen Ping berada di medan perang antara dewa dan iblis, dia menggunakan api ekstrim untuk menghadapi monster humanoid ini, tapi itu sama sekali tidak berguna. Nanti, saya masih menggunakan busur Raja Dewa untuk mendapat kesempatan melarikan diri. Selama darah masuk ke dalam tanah, darahnya tidak akan mengembun lagi. Tahukah Anda maksud saya? Raja Iblis Ciyun bertanya. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia mengangguk berulang kali, saya mengerti, saya mengerti. Dengan bimbingan Raja Iblis Ciyun,
Kepercayaan diri Chen Ping meningkat pesat.